Waktu di atas gunung nih, Abdul Muthalib berkata, Allahumma hadha baituk wa inni dha'ifun ala hadha. Doanya Abdul Muthalib. Ya Allah, itu rumahmu ya Rabb. Dan sungguh aku lemah, aku gak punya kuasa untuk menjaganya. Lihat tauhid rububiyah yang ada masih pada kaum musyrikin. Dia berdoa kepada Allah. Dulu Afrika adalah negara yang ditakuti dan memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Bahkan dulu yang berangkat untuk menghancurkan Ka'bah ini pasukan dari negeri Habasyah. Dari negeri Habasyah yang akhirnya mereka kemarin pertemuan terakhir kita ceritakan kan. Setelah kejadian Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang berimannya dengan agamanya Isa alaihis salam. Mereka sebagian menyelamatkan diri, larilah mereka ke negeri Habasyah ini. Kenapa? Rajanya Nasrani. Di Habasyah ini akhirnya mereka mendengar bahwasanya orang yang beriman dibakar hidup-hidup di Yaman, marah luar biasa. Akhirnya dia utus pasukan yang besar untuk ngabisin Dhu Anwas yang si raja yang mengaku Tuhan itu, Yahudi yang mengaku Tuhan dan memaksa masyarakatnya untuk menyembahnya dan membakar orang-orang yang beriman. Marah nih Raja Afrika, dia kirim 2 jenderal membawa 2 pasukan. Satu jenderal kan bawa puluhan ribu pasukan kan, ya kan? Akhirnya dia kirim 2 jenderal besar. 2 jenderal besar tersebut dikirim untuk menaklukkan negeri Yaman. 2 jenderal tersebut namanya, yang satu Aryab, namanya Aryab. Yang satu lagi jenderal namanya Abraha. Diutuslah mereka berdua membawa pasukannya untuk menaklukkan negeri Yaman. Dengan itu akhirnya Dhu Anwas nih larilah dia menyelamatkan diri ke laut, kemudian perahunya tenggelam dan dia mati tenggelam. Mata ghariqan fil bahr. Yang si raja kemarin itu yang kita ceritakan di kisah Ashabul Ukhdud. Ingat ya cerita itu? Kemudian ikhwati rahimakumullah, ketika pasukan-pasukan Afrika berkuasa di Yaman pada saat itu, akhirnya ada dualisme kepemimpinan kan? Ada dualisme kepemimpinan. Kenapa? Karena ada 2 jenderal. Akhirnya terjadilah keributan nih. Terjadi keributan. Nah, akhirnya Abraha dan Aryat ini daripada kita mesti berseteru dan banyak yang mati di antara kita, mendingan kita aja perang tanding. Gitu. Kita perang tanding. Akhirnya Aryat lah dengan Abraha perang tanding. Yang menang dan masih hidup nanti akan berkuasa di negeri tersebut. No, kisahnya begitu. Nah, ketika perang tanding, Aryat udah mengalahkan Abraha. Bahkan udah sikat hidung Abraha ini hilang. Kesikat pedang hilang. Abraha udah jatuh. Mau dihabisin sama Aryat. Tapi pada saat itu anaknya Abraha lompat dan menusuk Aryat. Akhirnya Aryat terbunuh dan matilah Aryat. No. Fair nggak? Nggak fair sih. Cuman ya udah deh, satu mati satu hidup. Iya nggak? Akhirnya jadilah Abraha penguasa di sana, ceritanya itu begitu. Jadilah Abraha penguasa di Yaman di bawah penguasa dari Afrika. Dari Afrika, Najasyi yang ada di Afrika mendengar 2 jenderalnya berantem sampai bunuh-bunuhan, marah luar biasa sama Abraha. Dia siapin pasukan lebih gede lagi untuk ngabisin Abraha. Wah, Abraha takut kan dihajar sama pusat nih. Dia sebagai gubernur pada saat itu takut disikat sama pusat nih. Akhirnya gimana caranya ngambil hati Najasyi? Ya udah dia siapkan hadiah-hadiah, permata-permata dan penghasilan negeri Yaman dan lain-lain semuanya, hadiah-hadiah budak-budak semua dikirimkanlah ke Najasyi. Dikirimkan ke Najasyi. Untuk ngademin dia nih, ngademin raja pusat nih, Najasyi. Oke? Bahkan dia potong sedikit kulit ininya, kepalanya, dibawa di antara sesembahan dan persembahan, di antara persembahan kepada Najasyi. Dia menulis surat. Aku gak berontak kok, aku tetap di bawah kuasamu. Ini kulit kepalaku. Kalau kau mau injak, aku tetap berada di bawah kuasamu. Gitu, diademin lah Najasyi. Najasyi digituin adem.
Oh gitu, dia nggak macam-macam berarti. Ya udah deh, biarin. Gitu, dibiarkanlah oleh Najasyi. Ceritanya tuh begitu tuh pada saat itu. Abraha, Najasyi ngampunin dan gak jadi nyikat, bahagia luar biasa kan. Akhirnya dia bilang, dia mau hibur lagi Abraha. Dia mau hibur Najasyi nih, mau hibur pusat. Ini gak apa-apa melenceng sedikit sirahnya ya, seru. Gak apa-apa ya, cerita nyambung yang cerita kemarin sedikit ya. Abraha, Najasyi adem, girang luar biasa dia bersyukur. Akhirnya dia berjanjilah, dia bikin lagi janji untuk ngambil hati, masih untuk ngambil hati Najasyi. Bahwasanya aku akan bangun di Yaman kanisah. Kanisah yakni church, gereja. Gereja yang begitu besar dan aku akan palingkan manusia di bulan haji ke gereja ini, enggak lagi ke Mekah. Karena dari zaman Ibrahim, mau Yahudi, mau Nasrani, semuanya kalau Dzulhijjah kemana? Ke Mekah semuanya. Tuh, gitu. Oke? Dia bilang, aku akan bangun gereja yang begitu megah luar biasa. Oke? Nah, anak-anak Quraisy dan Jazirah Arab, oke? Dengar. Kenapa? Dzulhijjah ini momen bisnis besar. Momen bisnis besar terutama untuk penduduk Quraisy dan kebanggaan kaum Quraisy. Mereka kalau ke negeri manapun dibilang, oh tetangganya Allah. Tuh begitu. Dihormati mereka, nggak ada yang berani macam-macam. Kenapa? Tetangganya Rob nih, yakni rumahnya di Mekah. Tetangganya Allah. Makanya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlah wasyita wasif. Aman mereka mau melakukan perjalanan musim dingin, musim panas, aman. Oke? Dibilang haula jiranullah, mereka adalah tetangga-tetangganya Allah, dihormatin. Dan kemudian Dzulhijjah ini waktu bisnis yang besar, orang datang dari mana-mana untuk berbisnis di sana gitu. Jadi keuntungan besar. Kalau ini dipalingkan sama tempat lain bahaya gak? Akan mengganggu stabilitas ekonomi dan negara dan lain-lain begitu kan? Ini rada gak terima nih Arab. Gimana caranya menggagalkan proyek gereja itu? Gitu. Bergeraklah anak-anak muda menuju Yaman, ngerjain nih proyek. Mereka coba jatuhkan, mereka coba robohkan. Tapi karena besarnya gereja ini, gak berarti. Roboh di sono dikit, bisa dibangun lagi. Gak bisa, gak berarti. Perlu pasukan yang besar untuk menghancurkannya. Jadi gak berarti gitu usaha mereka nih, mau mencoba merusak nih proyek. Gak berarti gitu. Karena terlalu besar nih proyek. Sementara jumlah mereka sedikit yang mencoba mau menggagalkan nih proyek. Akhirnya di satu malam, pada saat itu angin berhembus kencang, mereka menyalakan api dan kemudian akhirnya membakar semua proyek gereja ini. Tuh, kebakaran lah dan kemudian jatuh dan runtuh. Abraha marah luar biasa. Siapa yang melakukan ini? Begitu. Dikaten jamaah. Arab Pade dari Mekah dan sekitarnya yang melakukan hal ini. Kurang ajar. Dia persiapkan pasukan besar luar biasa untuk membalas kelakuan anak-anak Arab ini. Gua hancurin Ka'bah. Tuh, itu ceritanya begitu. Gue sikat nih Arab kerukut sama condet nih. Katanya begitu. Dia siapin pasukan besar luar biasa. Dan pada saat itu Afyal ini gajah. Masih sangat asing di Arab. Fil ini tempatnya memang dari dulu Afrika. Oke? Pada saat itu Najasyi dari pusat memberikan bantuan gajah-gajah kepada pasukannya Abraha. Dikirimlah. Sebenarnya nggak setiap orang pakai gajah. Gajahnya cuma sedikit. Cuma 7 sampai 12. Antara 7 sampai 12. Cuman karena gajah begitu jarang dilihat oleh bangsa Arab, akhirnya dibilang pasukan bergajah. Begitu. Padahal nggak setiap orang pakai gajah. Gajahnya cuma barisan paling depan doang. Dan fungsinya mereka mengikat rantai di setiap sisi Ka'bah dan mereka menarik temboknya sehingga hancurlah Ka'bah. Tujuannya itu. Oke? Dikirim juga satu gajah yang paling besar dan gajah ini the last of his kind. The last of its kind. Nggak ada lagi gajah yang begini nih. Oke? Ini gajah berbulu panjang. Gajah yang ada di Ice Age itu. Gajah yang berbulu panjang tuh gondrong. Oke? Ini last of its kind. Nggak ada lagi udah. Cuman satu itu.
Oke? Dikasih sama Najasyi buat pasukannya Abraha ngancurin Ka'bah. Begitu waktu itu ceritanya. No gajah, yang the last of it kind namanya Mahmud. Sampai barat jadi Mammoth. Mammoth itu. Mammoth itu Mahmud. Aslinya Mahmud. Nggak? Berangkatlah Mahmud bersama Abraha dan pasukannya. Berangkatlah mereka menuju Mekah. Ada perlawanan dari bangsa-bangsa Arab OTW menuju Mekah. Ada perlawanan. Cuman kan terlalu besar. Nggak ada yang bisa nahan di pasukan. Okay? Terdapatlah gerakan yang dipimpin oleh seseorang dari bangsa Arab. Ini orang namanya Habib ibn Naufal. Habib bin Naufal melakukan gerakan untuk melawan pasukan bergajah ini. Tapi ya dengan mudah disikat oleh pasukan Abraha dan Habib bin Naufal ditangkap. Akhirnya diancamlah dia untuk menjadi guide, penunjuk jalan menuju Mekah. Tuh. Habib bin Naufal pun dibawa dan berangkatlah mereka terus menuju Mekah sampai di sebuah tempat namanya Baida. Baida ini tempat yang lapang, nggak jauh dari Mekah. Mereka ngecamp di situ, di Baida ini. Dan di situ Abraham menulis surat kepada penduduk yang tinggal di Ka'bah. Oke? Mengirim utusan. Pada saat itu kaum Quraisy dipimpin sama seseorang namanya Abdul Muthalib. Tuh, nyambung nggak? Mulai connecting the dots nggak kemana-mana? Iya kan? Namanya Abdul Muthalib. Siapa itu? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibilanglah sama, katanya kita datang nggak niat nyerang, nggak niat ngebunuh. Kita datang cuman mau ngancurin Ka'bah. Khallu bainana wal Ka'bah. Biarkan jalan kami sama Ka'bah. Jangan halangi kami. Kalau enggak kami hancurin. Oke? Akhirnya Abdul Muthalib dengan keberaniannya dia berkata. Dia berkata katanya bahwasanya sungguh ini Ka'bah adalah rumah Allah, ini di luar kuasa kita. Dan dengan bicara gini akhirnya Abdul Muthalib dibawalah ke campnya Abraha. Bangsa Arab nih bangsa yang gak dipimpin raja. Pernah Anda bilang kan? Jadi pasukannya cuma per kabilah aja. Gak mungkin mereka punya pasukan besar. Kenapa? Mereka kaum yang gak pernah dipimpin satu unity. Satu kesatuan. Ya? Kepala suku aja jadi. Gak mungkin ngelawan pasukannya Abraha. Tapi Abdul Muthalib dengan ketampanan yang luar biasa. Wibawa yang bikin orang segen. Dia datang menghadap Abraha. Abraha ngelihat sampai dia turun dari arsy-nya, dari tandunya, dari singgasananya dia turun, dia duduk di bawah sama Abdul Muthalib. Segen sama Abdul Muthalib. Segitunya. Katanya, gimana? Ente ada perlu apa? Malah ditanya begitu sama Abraha. Katanya. Akhirnya kemudian dari pembicaraan itu, di antara yang diucapkan oleh Abdul Muthalib dan dikenang oleh sejarah, Ana Rabbul Ibil. Ammal bait falahu rabbun yahmi. Aku Rabb, aku owner onta-onta itu. Ini jadi pasukan Abraha waktu lewat, ada onta-onta Abdul Muthalib sekitar 200-an lagi digembalakan di satu tempat, dirampas sama pasukannya Abraha. Onta-onta ini dirampas. Nah Abdul Muthalib bilang, Ana Rabbul Ibil, aku ownernya onta-onta itu. Ambil bait, adapun tuh rumah, yakni Ka'bah, dia punya Rabb sendiri yang akan menjaganya. Allah, tauhid apa tuh? Tauhid apa tuh? Rububiyah, kalaupun musyrik. Ya kan? Katanya, luar biasa. Kau telah datang ke sini. Aku persilahkan dan aku muliakan engkau. Tapi of all things, dari semua hal yang kau minta, kau tak mau membujukku untuk menghentikanku menghancurkan Ka'bah. Kau malah meminta ontamu doang. Padahal ada kesempatan besar ya. Aku berikan kau kehormatan untuk, ayo mau apa? Ada perlu apa? Tapi malah minta onta doang. Itu yang dikatakan Abdul Muthalib. Ya, karena onta-onta itu emang punya aku. Itu rumah di luar kuasaku. Ada Rabb sendiri. Ada yang memilikinya sendiri yang akan menjaga. Ya udah, akhirnya kesepakatan. Udah, kau
sampaikan pada kaummu bahwa kami tidak datang untuk merusak atau membunuh. Kami cuma mau ngancurin Ka'bah. Iya, udah serah. Ntar aneh sampein, aneh. Kaum aneh. Begitu kata Abdul Muthalib pulang kepada kaumnya dan bilang, udah kita semua naik bukit, naik gunung. Udah, biarin, jangan ada yang tahan. Ini akhafud dororen. Iya kan? Akhirnya mereka semua naik ke atas gunung dan melihat pasukan Abraha pun mulai bergerak menuju Ka'bah. Ingat Habib bin Naufal tadi gak? Habib bin Naufal ketika pasukan lagi siap-siap bergerak, dia melihat celah untuk kabur. Dia berhasil melarikan diri. Kemudian dia menghampiri Mahmud. Mahmud siapa? Gajah besar tadi. Dibisikin di kupingnya. Ya Mahmud. Innaka fi ardillahil haram. Sesungguhnya engkau di tanah Allah yang suci. Farji' haitsu atait. Segera kembali ke tempat kau datang dari. Ya ini jangan songong di sini. Begitu. Terus ditinggal sama Habib bin Naufal lari. Begitu. Ketika pasukan menggerakkan semua gajah ini menuju ke arah Ka'bah, ini gajah ngamuk, semuanya ngamuk, nggak mau, diseret-seret ke arah Ka'bah, nggak mau semuanya, ngamuk. Tapi ketika diarahkan ke arah Baitul Maqdis, yakni arah sebaliknya mereka asra, buru-buru cabut. Tapi diarahin ke arah Ka'bah nggak mau, gajah-gajah ini semuanya. Marahlah mereka, akhirnya yanharun. Akhirnya mereka menyembelih gajah-gajah itu semua, dibantai di tempat. Tuh, nggak jadi kepake tuh traktor. Marah mereka. Disembelihin lah gajah-gajah itu, dibunuhin lah, marah Abraha. Oke? Di situ ada malaikat yang menahan gajah-gajah itu. Satu hari Rasul SAW lagi sama ontanya bersama beberapa sahabat. Naik onta Rasul namanya nih Qaswa. Oke? Qaswa. Onta Rasul onta paling kuat dan cepat. Saat melewati satu tempat, tiba-tiba Qaswa ngadat, duduk. Udah. Dipukul nggak mau bangun-bangun ini itu. Qaswa ngadat. Kata para sahabat gitu, Rasul bilang, enggak, Qaswa nggak pernah ngadat. Wa madzalik, dan itu bukan kebiasaan Qaswa. Ini kenapa dia begini nih? Habasaha habisul fil. Dia ditahan oleh malaikat yang dulu menahan para gajah. Rasul berdoa berusaha. Qaswa. Oke? Itu ada malaikat yang menahan gajah-gajah tersebut. Dan kemudian akhirnya pasukan tersebut bergerak tanpa gajah kan. Nah, ketika mereka bergerak, tiba-tiba langit menghitam dari ujung. Tuh. Menghitam langit dan mendekat. Apa itu? Kenapa awan itu menghitam? Gitu. Ternyata ini adalah kumpulan burung-burung yang begitu banyak sampai bikin gelap langit. Dan burung-burung tersebut membawa batu-batu yang begitu panas. Nah, burung itu namanya burung ababil. Dan batu yang dibawa itu hijarah min sijil. Dilemparkanlah akhirnya batu-batu tersebut ke pasukan besar itu yang gak ada makhluk, gak ada kaum manapun yang sanggup menahan pasukan itu. Disambit-sambitin lah akhirnya pasukan tersebut dengan batu-batu yang dibawa oleh burung-burung itu. Dan ini panasnya luar biasa. Kenapa? Panasnya api neraka 70 kali lipat panasnya api bumi. Kebayang gak batu yang kepanggang di api neraka? Panasnya kayak apa berarti kan? Begitu kan? Luar biasa kan panasnya? Dilempar dan tidaklah menyentuh sesuatu kecuali menembusnya pasti. Kayak fosfor. Ya. Akhirnya hancurlah pasukan itu semua. Nah di sini Rasulullah SAW di hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim. Dihantam semua, sebuah pasukan yang besar. Disapu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung sampai seujung. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim, semuanya dihabisin waktu itu sama burung itu ya Rasulullah? Wa fihim tujjar, dan di antara mereka padahal ada pedagang-pedagang, laisa minhum, bukan termasuk golongan pasukan ini. Mereka nggak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ini pasukan saking besarnya bro, saking besarnya nih pasukan, pasar berpindah mengikuti pasukan itu, ngikut di pasukan, ikut pasukan. Pasar kan tempat orang datang ngumpul, tapi ini pasukan saking besarnya, pasar datang
sono, menghampiri mereka. Pedagang-pedagang semua menghampiri mereka. Saking besarnya nih pasukan. Kebayang nggak? Sampai pasar ngikut. Di kali ada yang jual pop mie, apa gitu. Kalau pasukan 8, apa, bubur kacang hijau, gitu. Ya, katanya pop ice, gitu. Gitu, sampai pasar ngikut mereka. Tapi kok disapu semua ya Rasulullah? Kan nggak semua di situ berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Di situ Rasul berkata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, disapu semua dari ujung sampai ujung sama Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti masing-masing dibangkitkan mereka sesuai dengan niat masing-masing. Itulah azab Allah kalau turun. Maka ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah atau azab yang kalau datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi ammah, merata. Ya, nanti dihisabnya baru beda-beda. Ya. Hancurlah. Dan kebayang nggak waktu itu, waktu di atas gunung nih, Abdul Muthalib berkata, Allahumma hadza baituk wa inni dha'ifun ala hadza. Doanya Abdul Muthalib. Ya Allah, itu rumahmu ya Rabb. Dan sungguh aku lemah, aku nggak punya kuasa untuk menjaganya. Lihat tauhid rububiyah yang ada masih pada kaum musyrikin. Dia berdoa kepada Allah. Dan kebayang nggak berarti spektakulernya pemandangan yang dilihat oleh kaum Quraisy pada saat itu, di mana burung-burung menghancurkan pasukan yang begitu besar, luar biasa. Kan mereka ngelihat dari atas bukit, iya kan? Berarti spektakuler luar biasa kan? Makanya takut mereka macam-macam sama Ka'bah. Mereka lihat sendiri fenomena alam yang terjadi kepada kaum yang mau coba macam-macam sama Ka'bah. Makanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu zaman khilafahnya, ketika dia berkuasa di Makkah dan lain-lain. Jadi dia berkata, aku mendengar Rasul berkata kepada bibinya yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bibinya Abdullah bin Zubair. Jadi kan Abdullah ini anaknya Zubair. Zubair bin Awam ini nikah sama Asma. Asma ini empoknya Aisyah. Jadi Aisyah adalah khalah, bibi. Oke? Dan dari kecil diasuhnya sama Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah nggak punya anak, kan? Akhirnya diasuhnya sama Aisyah sampai Aisyah kadang dibilang Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ini Abdullah bin Zubair. Padahal anak empoknya, ponakan. Gitu. Aku mendengar sendiri. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam kepada khalati, kepada bibiku, yakni kepada Ummul Mukminin Aisyah. Laula hidthanu qaumiki bi kufr lahaddamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan karena kaummu baru kufur kemarin, yakni belum lama masuk Islam, aku hancurkan Ka'bah. Dan aku bangun kembali sesuai dengan pondasinya Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah dulu pondasi Ibrahim alaihissalam besar. Nanti tahu yang Hijr Ismail yang begitu dekat Ka'bah? Oke? Itu dulu masuk bangunan Ka'bah. Itu tuh di dalam Ka'bah. Ummul Mukminin Aisyah bilang, ya Rasulullah pengen dong sholat dalam Ka'bah. Rasul bilang, sholat di dalam Hijr Ismail. Itu bagian Ka'bah. Cuman di suatu masa, pernah di zaman-zaman sebelum Al-Fil ini, sebelum pasukan gajah menyerang, Ka'bah mau roboh dan dibangun kembalilah oleh kaum Quraisy pada saat itu. Cuman dana kurang, akhirnya dibangun kembali lebih kecil karena mereka anti riba. Mereka nggak mau menerima harta sumbangan dari orang yang bermuamalah dengan riba. Kalaupun musyrik pada saat itu, nggak mau. Kenapa? Untuk membangun rumah waktu itu Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid. Ini hampir jadi raja. Kenapa? Tajir luar biasa. Cuman rentenir. Dia mau nyumbang ditolak. Di situ ada bencinya dia kepada keluarga Rasulullah, Abdul Muthalib dan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya begitu dong. Oke? Ditolak. Akhirnya mereka membangun sesuai dengan dana yang ada, dibangunlah kecil Ka'bah, nggak sesuai dengan pondasi Ibrahim. Gitu. Nah, Rasul bilang, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah, ini kaum Quraisy, belum lama kufur kemarin, aku hancurin Ka'bah. Aku bangun kembali sesuai dengan pondasi Ibrahim. Karena dulu keimanannya takutnya belum pada kuat, karena banyak muhdaramin, orang-orang yang mengalami masa jahiliyah kemudian mengalami masa Islam. Ini yang dibilang muhdaramin. Oke? Takutnya belum siap mereka kalau ngelihat aku ngancurin Ka'bah. Tuh gitu. Ntar malah jadi madarat lebih besar dan kemudian mereka jadi kufur lagi. Takutnya begitu.
Sempat bilang gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedengeran sama Abdullah bin Zubair. Pas Abdullah bin Zubair berkuasa, dia bilang, dulu Rasul bilang begitu tuh sama bibiku, sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang aku lihat kaum muslimin udah siap. Oke? Yuk kita bongkar Ka'bah. Waduh, pada takut karena mereka dengar dari bapak mereka dan dari kakek mereka. Gimana nih bapaknya dan kakeknya melihat nih pasukan bergajah hancur sama burung-burung itu, begitu kan? Karena kejadiannya belum lama, beberapa tahunan kemarin gitu kan? Iya kan? Takut. Akhirnya ada satu orang yang berani dari pasukan Abdullah bin Zubair. Mereka yang lain mundur dulu. Ada satu orang yang berani naik dulu ke atas Ka'bah. Dicabut satu batunya, dilempar. Kemudian mereka ngelihat ke langit. Dan semua mereka berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wallah kita niat baik, gitu ya, ini please jangan disikat, gitu. Mereka semua berdoa pelan-pelan, takutnya ada. Terus, oh nggak ada apa-apa, dia cabut lagi satu batu, dilempar, lihat lagi ke langit. Ada apa ini? Bang saya ada geledek apa-apa, takutnya kita nggak niat ngancurin, mau ngebangun kembali aja, gitu. Ternyata setelah nggak ada, barulah yang lain mulai berani ikut merombak bangunan Ka'bah dan membangunnya lebih besar dan memasukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Tuh. Jadi sempat diperbesar lagi di zamannya Abdullah ibn Zubair. Tapi zaman Abdul Malik ibn Marwan dibalikin lagi, enggak balikin lagi ke zaman sebagaimana zaman Rasul SAW, dihancurin lagi Ka'bah, dikecilin lagi. Keluar lagi lah Hijr Ismail. Di zaman Abbasiyah mau dibalikin lagi. Mau dibalikin lagi jadi gede oleh para penguasa Abbasiyah. Di situ fatwa Imam Malik, jangan. Malik ibn Anas rahimahullah, jangan. Kenapa ya Imam? Kau tak ingin ini kembali seperti pondasi Nabi Ibrahim? Bukan itu yang aku nggak mau. La urid an takuna al-Ka'bah mutamandilan bainal muluk. Aku nggak mau Ka'bah menjadi mainan tangan para penguasa dari zaman ke zaman. Sudah, yang ada aja. Gitu. Ceritanya begitu. Makanya Ka'bah yang ada sekarang begitu kan. Udah begitu aja. Ya, itu ceritanya Ashabul Fil, nyambungnya tuh ke situ. Dari Ashabul Ukhdud nyambung ke Ashabul Fil. Ya kan? Sampai di situ adalah tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi Rasul lahir diiringi dulu dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Ya.